Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita fokus ke satu bab spesifik yang menarik dari buku 99 Negotiating Strategies karya David Rosen. Judulnya bab 39, Beware the Floodgates. Atau kalau di kita, waspadai argumen banjir tuntutan. Anda mungkin pernah dengar ini dalam negosiasi kan? Lawan bicara bilang, wah kalau saya kabulkan permintaan Anda, nanti semua orang pada minta yang sama. Nah, itu dia intinya. Sumber kita kali ini memang terpusat pada satu taktik ini. Sering banget jadi alasan buat menolak kesepakatan. Jadi misi kita sekarang, yuk kita kupas tuntas argumen ini, biar Anda siap menghadapinya. Betul sekali. Yang seringkali mengecoh itu, argumen ini kayaknya logis banget di permukaan. Seolah-olah mereka cuma hati-hati gitu kan. Tapi, seperti yang David Rosen tekankan nih, argumen ini jarang banget punya dasar kuat di dunia nyata. Seringnya sih ini lebih ke soal taktik buat menghindar. Oh, jadi bukan Mondi Lembika ya, ada unsur taktiknya. Iya, secara psikologis, ini mainin rasa takut. Takut kehilangan kontrol, takut menciptakan presiden buruk. Harapannya, ya rasa takut itu cukup bikin Anda mundur. Menarik, menarik. Oke, coba kita definisikan lebih jelas deh. Argumen floodgates atau banjir tuntutan ini intinya adalah klaim dari lawan negosiasi Anda bahwa kalau mereka setuju sama Anda, itu bakal memicu rentetan tuntutan serupa dari pihak-pihak lain yang kayaknya banyak banget. Tepat. Implikasinya tuh kesepakatan sama Anda ini bakal jadi semacam pintu air yang jebol. Menciptakan presiden berbahaya, terus rentetan masalah buat mereka. Jadi mereka gambarin skenario terburuk aja buat nolak permintaan Anda sekarang. Dan David Rosen, dalam bukunya, wah tegas banget soal ini. Dia bilang, argumen ini hampir nggak pernah benar. Lebih sering cuma red herring, istilahnya pengalih perhatian aja buat menghindar dari isu sebenarnya atau nolak tanpa alasan kuat. Iya, pengalih perhatian. Oke, lalu kalau gitu gimana kita responsnya nih kalau kita hadapi argumen model begini? Penulisnya kan menyarankan pendekatan yang cukup, berani. Tantang argumen itu secara agresif, jangan diterima gitu aja. Betul. Kuncinya itu ngubah beban pembuktian. Jangan sampai Anda yang merasa perlu ngebuktiin kalau banjir itu nggak akan terjadi. Justru sebaliknya, minta mereka yang buktiin kalau banjir itu memang bakal terjadi. Oke. Minta bukti ke mereka. Iya, caranya ya ajukan pertanyaan yang spesifik banget, yang nuntut data konkret. Contohnya gimana tuh pertanyaannya? Kayaknya perlu tajam ya. Tentu. Misalnya Anda bisa tanya, pihak lain mana saja sih yang Anda khawatirkan bakal ngajuin tuntutan serupa? Bisa sebutin nggak nama atau kelompok spesifiknya? Terus, lanjutin lagi. Oke, terus bukti konkretnya apa? Bukti kalau pihak-pihak ini memang bakal ngajuin tuntutan. Bukan cuma khawatir loh ya, tapi datanya mana? Wow. Jangan berhenti di situ. Tanya juga, situasi persis begini pernah kejadian nggak sebelumnya? Di perusahaan Anda? Atau di industri ini? Kalau pernah, kapan tepatnya? Hasilnya gimana? Dan ini penting nih. Dari semua potensi penuntut yang Anda khawatirkan itu, berapa banyak yang udah beneran muncul? Atau minimal menyuarakan niatnya? Atau bisa juga, udah berapa lama kemungkinan ini ada? Terus, dari potensi itu, berapa persen yang beneran bertindak? Ini langsung nguji fondasi argumen mereka. Misalnya nih, kalau saya minta naik gaji, terus atasan pakai alasan, nanti semua minta naik. Saya bisa tanya balik ya, siapa aja spesifiknya yang Bapak Ibu perkirakan bakal minta naik? Terus apa kenaikan sebelumnya emang beneran memicu tuntutan massal? Gitu kali ya? Persis. Nah, itu dia. Intinya, paksa mereka keluar dari klaim umum yang kabur dan masuk ke detail spesifik. Kata Rosen sih, argumen banjir tuntutan ini biasanya rapuh banget. Begitu Anda minta bukti konkret, seringnya langsung ambruk. Karena emang nggak ada dasarnya. Jadi persiapan Anda dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, itu senjatanya. Oke, paham. Jadi nih, buat Anda yang lagi atau mungkin akan bernegosiasi, kalau dengar argumen floodgates ini, jangan langsung down. Jangan langsung merasa permintaan Anda nggak wajar. Anggap aja ini sinyal. Sinyal kalau lawan bicara Anda mungkin lagi pakai taktik, bukan fakta. Justru kesempatan ya? Nah, ini justru kesempatan emas buat nunjukin kesiapan Anda, sekaligus nguji seberapa kuat argumen mereka sebenarnya. Jadi intisari buat Anda bawa pulang, hadapi argumen floodgates ini bukan dengan mundur, tapi maju bertanya. Tantang klaimnya, minta bukti spesifik.
Jangan biarkan ketakutan yang nggak berdasar itu menghalangi kesepakatan yang mungkin aja adil dan layak. Betul. Dan ini membawa kita ke pemikiran yang lebih dalam lagi nih. Gimana kalau kita selangkah lebih maju? Bukan cuma siap respons pas argumen ini muncul, tapi kita udah antisipasi duluan, bahkan sebelum negosiasi dimulai. Mungkin kita siapkan data atau argumen tandingan sebelum lawan bicara sempat pakai jurus itu. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget untuk Anda renungkan. Gimana kalau antisipasi proaktif terhadap taktik spesifik kayak banjir tuntutan ini bisa mengubah keseluruhan pendekatan dan persiapan strategi negosiasi Anda? Sesuatu buat dipikirkan nih. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.